Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini saya akan sedikit mengulas game dari Viswanathan Anand yang terjadi di babak ke-8. Cukup aneh kawan, permainannya Viswanathan di babak ke-8 ini. Viswanathan ini bermain cukup bagus kawan di turnamen ini. Dia sempat memimpin klasemen di awal-awal babak, sampai babak kelima atau sampai babak ke-6 ya kalau tidak salah. Viswanathan Anand masih cukup bagus posisinya, berada di posisi pertama, kedua, dan terakhir di babak ke-8 ini. Viswanathan Anand masih menempati posisi yang cukup bagus sebetulnya di posisi ketiga. Tapi anehnya tadi malam kawan merupakan ya dibilang mungkin salah satu game terburuk dari karir Viswanathan Anand di dunia percaturan, khususnya dalam permainan klasik. Seperti apa gamenya kawan? Mungkin kawan-kawan sebagian sudah tahu permainannya Anand tadi malam, tapi bagi yang belum tahu, coba kita simak game Anand berikut ini. Di sini di babak ke-8 dia bertemu dengan Shakhyar Mamedyarov dan pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, Mamedyarov membalas dengan pion E5. Kuda F3, kuda F6 bermain dengan Russian game atau Petrov defense, dan Anand memilih jalur klasikal, kuda pukul pion E5, pion D6, usir kuda, juga membuka diagonal terang untuk selanjutnya segera berkembang. Kuda kembali ke peta F3, ini merupakan main line kawan, dan kuda hitam ambil pion E4. Di sini langkah populer bagi putih adalah pion D4. Nomor 2 kuda C3 atau menteri ke peta E2 untuk mengepin kuda terhadap raja. Tapi Anand memilih jalur sampingan kawan dengan Millennium Attack gajah D3. Dan ini merupakan pilihan nomor 6. Tidak banyak yang bermain dengan variasi seperti ini kawan. Tapi masih ada beberapa game, sekitar 200-an game yang ada di database. Kuda kembali mundur ke F6, Anand rokade, gajah E7. Persiapan juga segera rokade, beteng E1 lanjut Anand memanfaatkan lajur yang sudah terbuka penuh, sesegera mungkin menggeser beteng ke lajur terbuka. Mamedyarov rokade dan gajah ditarik mundur ke F1 untuk menjadi defender sementara, menjaga peta-peta ini kawan, khususnya pion G2, juga persiapan pion pusatnya didorong maju agar gajahnya segera keluar juga. Pion D5, pion D4, dan beteng E8 memperkuat posisi gajah, dan juga untuk mengimbangi lajur E yang sudah dikuasai oleh beteng putih. Di sini kawan, pion C4 dimainkan oleh Anand. Pada posisi ini gajah bergerak ke peta F4 ataupun pion H3. Mengontrol peta ini merupakan pilihan yang cukup bagus ditawarkan oleh Stockfish. Bahkan pion C3 kawan. Tapi pion C4 dimainkan menantang pertukaran pion, ditolak gajah G4. Memanfaatkan peta G4 yang belum dikontrol oleh pion dan posisi gajah mengepin kuda, memberikan pressure bagi kuda. Dijawab dengan langkah kuda C3, tidak diperdulikan, dia tidak mengusir gajah terlebih dahulu. Secepat mungkin ingin melanjutkan pengembangan, begitu juga dengan Mamedyarov dengan kuda C6-nya. Barulah sekarang pion C pukul pion D5. Dipukul balik menggunakan kuda menantang pertukaran. Kali ini Mamedyarov lah yang berinisiatif untuk mengajak pertukaran perwira. Tantangan ditolak, pion H3 terlebih dahulu, gajah ke H5, dan di sini kawan gajah berkembang ke peta D2 untuk membackup kuda ataupun juga bisa melanjutkan dengan pion G4 langsung, tapi Anand bermain dengan pion A3 kawan. Bermain langsung dengan pion A4 sedikit lebih baik daripada pion A3. Niatannya untuk menjaga peta B4 agar kuda-kuda hitam ini tidak manuver ke peta ini ataupun gajah yang ingin bergerak memberikan pressure bagi kuda ini. Mamedyarov melanjutkan pertukaran kuda, dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya Mamedyarov memindahkan gajahnya ke peta D6. Untuk mendapatkan diagonal ini juga menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, gajah berkembang ke E3, melanjutkan pengembangan agar menterinya ini segera naik, apakah ke peta C2 atau ke D2 agar betengnya segera terkoneksi kawan. Di sini menteri hitam keluar ke peta F6, menyerang kuda yang ada di peta F3 sehingga nanti terjadi pertukaran gajah pukul kuda. Dan jika dipukul balik oleh menteri, kemungkinan ya dipukul balik oleh menteri hitam, struktur bangunan pion putih depan raja akan bertumpuk kawan. Tapi tidak diperdulikan oleh Anand, tidak menjaga kudanya dengan gajah di peta E2, melainkan gajah ini bergerak ke peta D3. Sekarang pion H6 dan barulah sekarang pion G4. Gajah mundur ke peta G6 menantang pertukaran.
Di sini raja bergerak ke petak G2. Lanjut Anan. Kalau sekarang bertukar gajah terang, apa jadinya kawan? Ya, tentu saja masih bisa dipukul balik oleh menteri ataupun dengan pion. Engine menyarankan memukul balik menggunakan pion. Ini sedikit lebih baik, tapi memang sedikit terekspos di diagonal ini, tapi tak ada masalah. Putih sudah bertukar gajah terangnya, tak ada masalah kawan. Tapi di sini Anan memilih raja naik ke petak G2. Nanti yang ditakutkan adalah gajah pukul gajah, dipukul balik oleh menteri. Kudanya tak ada yang menjaga sehingga bisa diambil oleh menteri hitam. Mehmet Yarot melanjutkan pertukaran perwira, dipukul balik oleh menteri, dan kuda manuver ke petak E7. Persiapan manuver ke petak-petak ini mungkin nanti kawan, ataupun ke petak ini bisa jadi menantang pertukaran kuda putih. Dijawab dengan gajah mundur ke petak D2, membuka kembali lajur E bagi aktivitas betengnya, dan dijawab dengan kuda atau melanjutkan rencana manuver kuda ke petak G6. Dan di posisi inilah kawan kita menemui posisi yang cukup kritis, tapi sebetulnya tidak kritis-kritis amat karena engine pun menyatakan permainan cukup seimbang, apapun masih bisa terjadi. Jika dalam posisi ini membuat langkah yang presisi, ya permainan akan berlanjut seimbang. Kalau blunder ya bisa jadi masalah bagi salah satu pemain. Setelah melangkah kuda ke petak G6 ini kawan, Mehmet Yarot ya, walaupun di kamera di live streamingnya tidak terlihat meninggalkan meja kawan, tapi selepas langkah menteri ke petak B5 oleh Anan ini kawan, Anan cukup ragu sebetulnya membuat langkah ini, terlihat dari mimik wajahnya setelah membuat langkah menteri ke petak B5. Dan tak begitu lama sambil menunggu Mehmet Yarot datang ke mejanya kembali, dan setelah Mehmet Yarot langsung datang menghampiri mejanya, Anan langsung menawarkan tangannya untuk salaman. Dia ingin resign di langkah ke-22 ini kawan. Pada posisi ini Anan resign setelah menyadari langkah menteri ke petak B5 ini merupakan blunder besar. Seperti yang kalian lihat, indikator putih langsung turun tajam ke bawah. Ini menunjukkan bahwa putih dalam posisi kekalahan kawan, atau melakukan blunder fatal. Dan berikut inilah cuplikan di mana Anan menawarkan resign atau menawarkan salaman untuk menyerah di langkah ini. Terlihat di situ kawan, Mehmet Yarot sedikit bingung kenapa dalam posisi yang menurut dia seimbang, Anan harus menyerah. Mungkin belum menyadari langkah dari Anan ini melangkah ke petak B5 dengan menterinya kawan, yang bisa dimanfaatkan. Dalam posisi mungkin Mehmet Yarot juga belum melihat situasi di atas papan, jadi dia sedikit kaget dengan apa yang dilakukan oleh Anan. Cukup cepat di langkah ke-22 kok resign, kok bisa begitu. Jadi cukup aneh bagi Mehmet Yarot. Tapi setelah melihat kenyataan yang ada bahwa menteri ini meninggalkan kudanya kawan, yang bisa diambil oleh menteri hitam, dan menteri ini tidak bisa diambil oleh raja putih kawan kalau tidak ingin terkena satu langkah skakmat. Raja tidak bisa bergerak ke lajur E karena di sini ada beteng hitam. Raja juga tidak bisa bergerak ke petak-petak gelap karena di sini ada gajah. Mundur ke petak terang, di sini ada kuda yang tadi mengeksekusi skakmat kawan. Jadi jika tidak ingin terjadi skakmat, tentu raja ini akan mundur ke petak G1. Kemudian hitam akan melanjutkan pertukaran beteng terlebih dahulu, karena kalian kalau membuat langkah yang lain dengan tidak melakukan dengan tempo skak, maka ancamannya adalah beteng pukul beteng kawan. Nanti di sini ada menteri, cukup repot, jadi butuh beberapa langkah untuk memberikan tekanan lebih bagi putih. Jadi langkah terbaik adalah bertukar beteng terlebih dahulu, skak dipukul balik oleh beteng putih, barulah sekarang menteri ambil pion H3, dan ancaman berikutnya gajah ini melakukan skak, memaksa raja bergeser, gajah melakukan skak lagi atau open skak kawan ke petak G3, memaksa raja bergeser, menteri melakukan skak, dan di beberapa langkah berikutnya juga bisa skakmat. Oleh karena itu, menyadari kesalahan dengan langkah menteri bergerak ke petak B5 ini, Anan resign di posisi ini. Mungkin salah satu game ini merupakan salah satu game terburuk dari sejarah karir Anan di dunia percaturan, khususnya catur klasik kawan. Kalau catur blitz, catur cepat, catur kilat, melakukan langkah-langkah kesalahan seperti ini, ya masih dibilang oke-oke lah, maklum permainan cepat. Apalagi Anan ini masih mempunyai waktu sekitar 1 jam lebih kawan. Coba lihat, 1 jam 1 menit. Ya perbedaannya tidak terlalu menonjol, hanya sekitar 5 menitan, 6 menitan kawan.
Itulah kawan game cepat yang terjadi di babak ke-8. Apalagi ini terjadi dalam permainan klasikal. Memang cukup aneh kawan. Nggak tahu Pak Anan ini apa sudah mulai pikun atau gimana kawan. Ya tadi malam mungkin lagi ditelepon oleh debt collector pinjol mungkin. Jadi dia mungkin kehilangan fokus di langkah ke-22. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.